Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kabar kalian di rumah baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi pada hari ini kita akan bahas yaitu tentang akikah dan kurban membentuk kepedulian umat. Seperti biasa, sebelum materi kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian di rumah mengikuti bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai, mari kita bahas yaitu tentang akikah dan kurban membentuk kepedulian umat. Sebelum materi saya lanjut, seperti biasa saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir dan mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian berikan kesimpulan di kolom komentar. Materi yang akan kita bahas yaitu pengertian dan hukum kurban dan akikah, terus dalil tentang kurban dan akikah. Yang selanjutnya adalah tata cara penyembelihan. Untuk tata cara penyembelihan hewan itu sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya ya. Terus yang selanjutnya, yang terakhir adalah ketentuan hewan. Yang pertama yaitu pengertian kurban. Secara bahasa, kurban berasal dari kata koroba yang berarti dekat. Sedangkan menurut istilah, ya, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah dan petunjuk Rasulullah dengan harapan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hukum kurban itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya sunnah yang sangat dianjurkan dan Rasulullah SAW selalu melaksanakan sunnah tersebut. Yang selanjutnya adalah pengertian akikah. Secara bahasa, akikah berasal dari kata akok, yang artinya adalah membelah dan memotong. Sedangkan menurut istilah, akikah artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan binatang ternak sebagai tanda syukur atas anak yang baru lahir. Lalu hukum akikah adalah sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang selanjutnya adalah dalil tentang kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus.
Yang selanjutnya adalah dalil nakli akikah. Rasulullah SAW bersabda, An Samroh radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala kullu hulamun murtahanum bi'aqiqatihi yudbahu anhu yawma sabihi wa yuhlaku wa yasamma. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Artinya, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Yang selanjutnya adalah tata cara penyembelihan hewan. Ya, untuk tata cara penyembelihan hewan sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu di bab 3 ya. Jadi di sini saya tidak akan membahasnya lagi. Terus yang selanjutnya adalah ketentuan hewan kurban. Jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah yang pertama, unta yang sudah berumur 5 tahun. Ya, jadi kalau kurban dengan unta, maka unta itu harus berusia atau berumur 5 tahun. Yang kedua adalah sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun. Yang ketiga adalah kambing yang sudah berumur 2 tahun. Yang keempat, domba atau piri-piri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi atau pupak ya. Yang selanjutnya adalah ketentuan hewan kurban. Di samping memenuhi ketentuan umur di atas, binatang-binatang itu harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tanduknya tidak patah ya. Jadi biasanya kalau kambing itu punya tanduk, maka tanduknya itu tidak boleh patah. Yang kedua adalah tidak sakit atau cacat. Yang ketiga, tidak dalam keadaan hamil. Kurban dengan menggunakan kambing perempuan ya, maka tidak boleh dalam keadaan hamil. Yang keempat adalah tidak kurus kering. Jadi kalau kurban itu ya harus yang gemuk, ya, yang besar dan tidak kurus. Yang selanjutnya adalah ketentuan akikah. Ketentuan hewan yang disembelih untuk akikah sebagai berikut. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan itu cukup 1 ekor kambing ya. Kambing-kambing itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat, sama seperti kurban tadi ya, harus benar-benar sehat terus tidak kurus ya. Yang selanjutnya, kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi atau pupak ya. Sebagai tambahan ya, akikah biasanya dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Jika pada hari ke-7 tersebut seseorang belum mampu menyembelih akikah untuk anaknya, maka dilakukan sebelum anak dewasa. Ya, jadi pas hari ke-7 belum punya uang untuk membeli kambing, maka boleh ya dilaksanakan sebelum anak itu dewasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ingatkan lagi untuk yang belum mengisi daftar hadir, silahkan kalian isi daftar hadir di kolom komentar dan juga berikan kesimpulan. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.